Bapak Ibu jamaah Masjid Naurah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu, nikmat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terpanggil untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan ini. Nikmat yang berikutnya Bapak Ibu, alhamdulillah setahu saya masjid ini digunakan pertama kali di Ramadan tahun ini. Artinya masjid ini alhamdulillah masih lumayan baru, ya, masjid baru yang Ramadan tahun ini perdana masjid ini digunakan untuk sholat dan kegiatan-kegiatan Islam lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, semua nikmat-nikmat ini sangat pantas untuk kita syukuri. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang pasti setiap hari mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang nikmat-nikmat tersebut tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Bapak Ibu. Mulai dari nikmat sehat, bisa bernafas dengan baik, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan yang Allah berikan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an ketika memberikan sedikit tantangan kepada manusia. Jika ada di antara manusia yang ingin mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka bukan hanya tidak sanggup untuk menghitungnya, tapi tidak mampu untuk mencapai dan menghingganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kata Allah, jika kalian ingin mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka kata Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghingganya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian Bapak Ibu, termasuk adanya masjid ini ya di lingkungan kita. Alhamdulillah ini merupakan satu nikmat besar Bapak Ibu. Adanya masjid ini, kita bisa sholat di sini. Mungkin sudah semakin dekat untuk kita datang ke masjid. Bagi tetangga-tetangga masjid, ya, saya juga terus terang baru pertama kali ini datang ke masjid ini. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita berbagai macam kenikmatan Bapak Ibu. Sekali lagi harus kita syukuri nikmat-nikmat tersebut. Karena mohon maaf kalau kita menjadi hamba yang tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka orang-orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah, mereka mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian pandai bersyukur atas nikmatku maka niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tidak sampai di situ saja ayat itu, tapi ada lanjutannya di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian pandai bersyukur akan aku tambahkan nikmat itu, kata Allah. Tapi ingat, kalau kalian kufur terhadap nikmatku, tidak bersyukur atas nikmatku, maka niscaya atau sungguh azabku sangat pedih, siksaku sangat berat. Siksa dari Allah Subhanahu wa taala sangat berat, sangat pedih Bapak Ibu jamaah sekalian. Bagaimana kita mensyukuri adanya masjid ini Bapak Ibu? Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi sedikit kemudahan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Sekali lagi saya katakan, dengan adanya masjid ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ini bukan hanya kepada jamaah yang ada sekarang,
Tapi kepada siapapun yang mendengarkan, ya mungkin ada tetangga-tetangga masjid, ayo kita ramaikan masjid ini, bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Tidak hanya di bulan suci Ramadan saja, kemudian kita menghiasi masjid ini dengan tilawah Al-Quran kita, dengan solat kita, dengan sujud ruku kita, dengan ibadah kita. Tapi di dalam Ramadan dan juga di luar bulan suci Ramadan nanti, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, ada sebuah ungkapan yang sangat luar biasa dari para ulama kita. Mereka mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba yang rabbani. Hamba yang rabbani itu artinya hamba yang memang dia merasa dirinya adalah hamba dan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya. Wala takun ramadhaniyan, dan jangan menjadi hamba yang ramadhani. Artinya dia salat karena bulan Ramadan, dia beribadah kepada Allah karena bulan Ramadan. Karena orang-orang beribadah kepada Allah, orang-orang ke masjid melaksanakan salat, ya saya juga datang ke masjid melaksanakan salat. Ini orang yang Ramadhani, orang yang hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bulan suci Ramadan datang, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dia nikmat hanya di bulan Ramadan saja. Padahal Bapak Ibu jemaah sekalian, kita ini adalah hamba Allah di setiap waktu. Kita adalah hamba Allah di Ramadan, kita juga adalah hamba Allah di bulan Syawal, kita juga adalah hamba Allah di bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala kita ibadahi di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga yang kita ibadahi di luar bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelipatan ganda pahala untuk orang-orang yang beribadah kepadanya, di luar bulan suci Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan banyak ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, memerintahkan kita sebagai hambanya untuk terus mengingat Allah, untuk terus beribadah kepada Allah, bukan terbatas dengan waktu tertentu, tapi sampai ajal datang menjemput kita, kita upayakan kita sebagai seorang hamba terus beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu. Perhatikan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan, sampai datang kematian kepadamu. Al-yaqin ditafsirkan oleh para ulama kita dalam ayat ini al-maut, kematian. Allah tidak mengatakan beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Padahal itu bisa untuk Allah katakan, dan itu juga benar dalam susunan kalimat. Kita memang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai kematian datang. Tapi Allah mengatakan wa'bud rabbaka, beribadahlah kepada Rabbmu. Rabb di sini yaitu Allah. Tapi kenapa Allah menggunakan kata Rabb? Karena Allah ingin mengingatkan kita, makna dari Rabb itu artinya dialah yang menciptakan kita, dialah yang menghidupkan kita, dialah yang memberikan rezeki kepada kita, dialah yang mengatur kehidupan kita, dialah yang mengatur terjadinya perubahan siang dan malam, dialah yang mengatur kehidupan manusia, kadang di atas, kadang di bawah, kadang dia susah, kadang dia senang. Itu semua makna dari Rabb. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wahai manusia, kalau ditanya kepadamu siapa yang menciptakan dirimu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan rezeki kepadamu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur kehidupanmu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita.
Itu semua makna dari Rabb, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati. Makanya Allah ingin mengatakan, kalau kalian sudah memahami bahwa semua kehidupanmu Allah yang mengaturnya, Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, maka berarti Allah berhak untuk diibadahi setiap waktu. Allah tidak memberikan kita rezeki hanya di bulan Ramadan. Allah memberikan kita rezeki sepanjang hidup kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa malaikat Jibril alaihi salam telah menyampaikan kepada Rasulullah, lan tamuta an-nafs, tidak ada satu jiwa pun yang akan meninggal di muka bumi ini hatta tastakmila rizqaha, sampai dia menyempurnakan semua rezekinya, sampai dia dapat semua bagian rezekinya, baru dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak hanya di bulan suci Ramadan. Jadi kalau ditanya kenapa Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah, ibadahilah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu, karena Allah ingin mengatakan Rabb di situ adalah makna yang sangat luas, yaitu zat yang memberikan kita rezeki, kehidupan, menghidupkan kita, mengatur kehidupan kita dan seterusnya. Maka semua itu berhak untuk memberikan kita pengetahuan dan kekuatan keimanan bahwa Allah berhak untuk diibadahi kapan saja kita berada dan di mana saja kita berada. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, kami juga ingin menyampaikan bahwa para ulama kita, mereka telah mengkaji dan memberitahukan, menyampaikan kepada kita salah satu indikasi besar bahwa amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang terjadi nanti setelah Ramadan. Kalau kita melihat dalam diri kita terjadi banyak perubahan, dalam diri kita ada perubahan setelah keluar dari bulan suci Ramadan, salat tetap kita jaga, masjid tetap kita agungkan dan kita muliakan, kita ramaikan masjid dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kita tidak akan biarkan dia berdebu. Kita tidak akan biarkan Al-Quran berdebu. Kita ambil setiap saat Al-Quran, meskipun tidak sama bacaan dengan Ramadan, agak kurang sedikit di luar bulan suci Ramadan, tapi ibadah tetap kita jaga. Itu indikasi besar, kata para ulama kita, bahwa amal-amal yang kita lakukan di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, para jamaah sekalian, tetangga-tetangga masjid ini, saya mengajak kepada kita semua, ramaikan masjid ini, isi masjid ini, hiasi masjid ini dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi di luar bulan suci Ramadan kita tetap menghadiri masjid ini, kita tetap melaksanakan sholat 5 waktu di masjid ini. Apalagi kalau misalnya nanti ke depan di masjid ini mungkin ada pengajian rutin pekanan, 1 pekan 1 kali, kita hadiri kajian-kajian tersebut, kita saling membantu di lingkungan masjid ini, kita hidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita menjadi hamba yang rabbani dan bukan menjadi hamba yang ramadhani. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba yang rabbani, setiap saat dia siap untuk beribadah kepada Allah, dan jangan pernah menjadi hamba yang ramadhani, hanya ingat kepada Allah di bulan suci Ramadan tapi kemudian lupa setelah Ramadan pergi. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong kita semua untuk senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Allah menempatkan kita insyaallah di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami dan untuk kita semua. Apa yang benar tentu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru kembalikan pada diri kami dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Jazakumullahu khairan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.